Di kos Kawah. Ya, pagi ini Kawah sedang bersiap berangkat ke kantor. Dan sebelum berangkat, Kawah melihat kamar Dera terlihat masih tertutup. Tumben sekali, itu karena biasanya Dera rajin bangun pagi. Namun kali ini Kawah tak melihatnya. Kawah cemas jika Dera sakit. Apalagi Dera jauh dari orang tua dan tinggal sendiri. Ingin sekali Kawah mengetuk pintu kamar Dera dan berniat untuk membangunkannya. Namun tak enak dan sungkan. Tak hanya khawatir dan cemas takut Dera sakit, namun Kawah juga cemas dan penasaran memikirkan sikap Dera yang kini sedikit ada perubahan dan sedikit lebih asik sendiri selama beberapa hari ini. Bahkan Kawah sempat memergoki Dera sedang sibuk teleponan dengan cowok. Kawah khawatir jika Kaldera sedang dekat dengan cowok lain. Kawah tak mau lagi menahan perasaannya. Jujur, Kawah sudah menyukai Dera sejak keduanya bertemu. Tapi Kawah tak terburu-buru menyatakan cintanya, karena memang sengaja menikmati pendekatan di antara keduanya. Dan begitu Kawah semakin dekat, Kawah semakin yakin jika bocil lucu dan polos ini mampu menarik hatinya dan membuatnya jatuh cinta. Dan kini, Kawah berjalan ke kamar Dera, mencoba mengetuk pintu kamarnya. Tok tok tok. Namun berkali-kali mengetuk, Dera tak merespon. Kemana dia? Apa keluar? Tapi motornya ada. Dan sendalnya pun ada, atau Dera sedang mandi. Kawah mencoba untuk menelponnya, namun Dera tak menjawab. Wah, nyariin Dera? Tanya Tebing. Iya mas, tadi dijemput teman-temannya. Pada jalan kali ngajak jogging. Oh, pantes, motornya ada. Sarapan sini, sapa Bukit baru saja mandi. Makasih mas, langsung berangkat aja. Oh, ya udah, semangat. Iya mas. Ya, Kawah pun lanjut berangkat bekerja dan nanti malam Kawah sudah mantap dan yakin akan menyatakan cinta pada Kaldera. Di taman kota. Di taman kota sendiri, Dera baru saja selesai jogging dan kini sedang berjalan sendiri mencari sarapan tipat kuah yang tak jauh dan masih ada di pinggiran taman kota. Dera sendiri kini sendirian karena teman-temannya lebih dulu pulang. Dan sembari berjalan, Dera mengecek notifikasi di HP-nya. Mulai dari pesan dari grup, pesan dari ibunya, panggilan telepon dari Fana, juga yang baru ini adalah pesan dan panggilan dari Kawah yang membuat Dera seketika membuka pesannya. Tadinya mau ngajak cari sarapan bareng, kamunya keluar jogging. Seketika Dera membalas menelponnya. Aku kan masuk sore, maaf ya, aku diajak jogging, hehe. Ya udah, aku lanjut kerja. Semangat kerjanya. Kamu juga semangat joggingnya. Tut tut tut. Ya, Dera pun menutup panggilan teleponnya dan lanjut menelpon kembali ibunya, namun tak diangkat-angkat. Jujur, Dera senang sekali Kawah akan mengajak Dera jalan nanti malam. Dan ini adalah ketiga kalinya Kawah mengajaknya jalan. Namun entah kenapa Kawah belum menyatakan perasaannya. Padahal sikap Kawah menunjukkan rasa sukanya pada Dera. Atau Dera hanya halusinasi dan terlalu ngarep. Padahal Kawah hanya cowok friendly. Namun jika dilihat dari sikap perhatian dan cara bicara Kawah selalu menggodanya. Atau itu hanya guyonan saja. Jangan sampai Dera yang sudah terlanjur baper itu ternyata selama ini Kawah hanya candaan semata. Apalagi selama ini Kawah juga sering jalan sama teman-teman cowoknya. Dera juga sempat melihat teman-teman cowok dan ceweknya main ke kos Kawah. Dan bahkan beberapa diantaranya lumayan cakep-cakep. Juga ceweknya cantik-cantik, yang membuat Dera khawatir jika Kawah hanya main-main saja. Atau jangan-jangan Kawah penjahat kelamin yang mau mengajaknya enak-enak saja. Dera tak sudi melakukannya dengan sembarang orang. Dera memang pernah memiliki pacar, street juga. Hanya saja dia hanya memanfaatkan Dera. Dera tak mau kali ini terulang lagi, apalagi ketika melihat bentuk tubuh Kawah yang benar-benar idamannya itu. Bentuk tubuh seperti kepala ular yang selalu Dera lihat saat Kawah menjemur pakaian itu selalu membuat Dera colai di pagi hari, kecuali pagi ini, karena teman-temannya ngajak jogging di hari-hari terakhir magang. Seketika Dera sedih, rasanya tak mau pulang dan betah di sini. Bukan tanpa alasan, karena memang berat meninggalkan Kawah. Kenapa harus berat? Toh keduanya tak ada hubungan apa-apa. Namun meski begitu, tetap saja entah mengapa Dera terasa berat. Bahkan Dera belum memberitahu kepulangannya pada Kawah. Ya, langkah kaki Dera pun tak terasa sampai di Tipat Kuah. Dan itu sampai, Tipat Kuah begitu ramai, sampai tak ada tempat duduk, baik di kursi maupun di emperan. Dera sampai bingung harus duduk di mana.
Meski penjual tipat kuah hanya dengan gerobak kecil, namun pembelinya tak hanya dari pemotor, namun juga pengendara mobil. Dan ketika Dera bingung mencari tempat duduk, sebuah mobil baru saja terparkir tepat berada di sampingnya berdiri. Dan begitu pintu mobil itu terbuka, Mas Lereng, kamu? Dera. Oh, sorry, lupa. Mau cari tipat juga? Oh, iya mas, udah pesen? Belum, masih bingung cari tempat duduk, full. Lereng melihat sekitar dan begitu melihat memang tak ada tempat duduk sama sekali. Bahkan duduk di emperan pun tak memungkinkan. Lereng tiba-tiba tersenyum pada Dera. Tidak apa-apa, kita duduk di mobilku saja. Hah? Kita? Iya, kita. Gak apa-apa mas, mobilnya kotor loh. Kamu bukan bayi kan yang ketika makan jatuh-jatuh? Iya sih. Pak, tipat kuah 2 ya. Oh ya, sabar ya, masih antri. Gak apa-apa, nanti antar ke mobil saja. Siap. Masuk, perintah Lereng. Dan Dera pun yang malu-malu itu masuk. Lereng benar-benar penasaran pada anak ini yang sempat menanyakan Fana. Lereng hendak menginterogasi Dera. Namun baru saja hendak bertanya, HP Dera berbunyi. Bu, maaf, tadi ibu ada pasien sayang. Kapan kamu pulang? Lama sekali. Kamu di mana nak? Seperti di dalam mobil. Mbak Mary? Loh, Lereng? Mas Lereng kenal sama ibu? Tanya Dera. Jadi Dera anakmu mbak? Ah, dunia ini terlalu sempit. Tapi mengapa dari dulu aku tidak pernah bertemu Dera? Ucap Lereng terkejut. Gak nyangka ya, mungkin belum ketemu aja. Kalian ketemu di mana? Ini bu, pas mau cari sarapan, gak sengaja ketemu. Tapi Mas Lereng ini langganan di resto tempat Dera magang bu. Oh gitu. Antar, ibu telepon lagi ya. Ibu ada pasien konsul. Iya bu. Dan ketika Dera baru saja menutup panggilan teleponnya, kini giliran Lereng yang mendapat telepon dari klien. Iya, tentu saja. Lusa aku usahakan. Iya, aku sedang mencari sarapan. Tidak, aku tidak sendiri, tapi ditemani berondong manis. Ucap Lereng sembari melirik dan tersenyum pada Kaldera yang membuat Dera tersenyum salting. Namun kemudian Lereng memilih keluar dari mobil, mungkin agar lebih leluasa, karena obrolan keduanya semakin intim. Dan ketika Lereng teleponan di luar, Dera memperhatikan Lereng yang sedang asik teleponan itu. Dalam hati Dera berdecak kagum pada Lereng. Pantas aja, Fana, Om Tundra, bahkan Mas Tebing sempat jatuh cinta. Aku pun tertarik dan kagum. Selain emang parasnya yang tampan, pembawaannya yang kalem, ramah, hangat, membuat orang terpikat. Tapi kalau aku sama dia, yang boti siapa? Tapi dia maco juga sih. Buktinya dia juga sering bawa cewek ke resto. Gak jelas banget. Ingat Mas Kawah. Tapi kenapa dibalik itu semua? Kok aku kayak kasihan ya sama dia? Kenapa dia harus memilih jalan seperti ini? Entahlah. Aku gak mau ngurusin orang. Ngurusin urusanku sendiri aja puyeng. Aku bingung mikirin Mas Kawah. Gimana kelanjutan hubungan kita? Kok gak ada progres? Kok gak naik-naik level hubungan kita? Sebenarnya kita ini apa? TTM atau HTS? Der? Iya mas. Permisi, tipat kuahnya. Oh iya pak, makasih. Nih mas, ucap Dera menyerahkan piring tipat kuah pada Lereng. Dan Lereng pun duduk di sampingnya. Terima kasih Der. Sama-sama. Ya, keduanya pun sarapan bersama. Dan ketika keduanya sedang sarapan, keduanya saling melempar senyum satu sama lain, termasuk Dera. Mas Lereng, mau minum? Tak ambilin, mau minum apa? Gak perlu. Aku gak mau minum, tapi aku mau tanya sesuatu. Hah? Jadi kamu teman Fana? Iya mas. Kamu disuruh mengawasiku sama Fana kan? Mas, aku gak sengaja pas lagi foto-foto, update status, pas ada Mas Lereng. Terus Fana ngasih tahu aku kalau Mas Lereng yang dia cari. Kamu tahu alasan dia mencariku? Dera mengangguk. Aku tahu kamu temannya, tapi aku harap kamu jangan ikut campur urusanku dengan Fana dan juga bapaknya. Biarkan aku menyelesaikannya sendiri.
Iya mas, Em, apa Dera boleh minta nomor Mas Lereng? Kenohinya bukan? Eh, maaf Der, aku tidak sembarang orang memberikan nomorku. Dan aku rasa kamu tidak perlu membutuhkan itu. Kalau tujuanmu meminta nomor untuk Fana, aku tidak bisa. Iya mas, Dera nggak akan minta nomor mas. Tapi bisa, Dera minta yang lain. Apa itu? Hmm, Dera cuma minta, Mas bisa maafin Savana. Seketika Lereng mengapkan tipat kuat ke bibirnya dan menatap Dera. Aku sudah memaafkannya. Memaafkan dalam arti sesungguhnya. Bukan sekedar di bibir saja, tapi juga dengan tindakan. Tidak perlu menjauh dan menghindarinya. Dan juga bersedia saat Fana ingin bertatap muka secara langsung. Dera, aku tahu kamu teman dekatnya. Aku tahu kamu sedang berusaha membantunya. Tapi, Mas, aku memang teman dekatnya. Tapi aku gak pernah lihat Fana seperti ini. Bahkan aku gak percaya jika dia menyukai laki-laki. Dan lebih terkejut lagi mendengar pengakuannya kalau dia jatuh cinta pada gigolo bapaknya sendiri. Dek. Seketika Lereng shock mendengar penyataan Dera. Apa kamu bilang? Jatuh cinta? Iya, jatuh cinta. Yang awalnya marah, benci, juga dendam. Tapi kini malah jatuh cinta. Lereng menatap Dera. Aku tahu dari cerita Fana. Pasti Mas trauma. Aku juga tahu kalau udah gak percaya sama Fana. Tapi aku harap Mas kasih Fana kesempatan buat nunjukin dan ngebuktiin sama Mas kalau dia benar-benar menyesal dan meminta maaf. Tidak akan ada asap kalau tidak ada api. Tidak mungkin Fana berbuat seperti ini kalau tanpa sebab. Dera tahu Mas orang baik. Hanya salah jalan saja. Bukankah gigolo juga manusia? Masih punya hati. Kalau masih punya, tunjukkan. Seketika Lereng terdiam mendengar ucapan anak Mbak Mary ini. Wajahnya memang polos, namun ternyata dewasa juga. Dan apa yang dikatakan ada benarnya juga. Lereng jadi terkejut mendengar Fana yang bagaimana bisa kini menyukainya. Apa ini hanya sebuah trik dan jebakan? Apapun itu, Lereng harus tetap waspada dan lebih berhati-hati lagi. Lereng curiga Fana akan merencanakan sesuatu dan akan melakukan hal yang lebih dari sebelumnya. Namun, jika dilihat dari sorot mata Dera, terlihat kejujuran di matanya. Entahlah, Lereng tak mau ambil pusing. Lereng tersenyum pada Dera mencoba mencairkan suasana yang sedikit tegang. Thanks Der, infonya. Nanti aku pikir-pikir dulu. Jangan kelamaan ya Mas, pikir-pikirnya. Kasihan Fana, tadi pagi aja udah nelpon 5 kali. Mau nambah? Cukup Mas, makasih. Mas, boleh minta satu lagi gak? Bukan nomor HP kok. Apalagi Der? Boleh minta foto gak? Bukan seleb. Kata siapa? Menurutku seleb banget. Kalau enggak mungkin banyak penggemarnya. Mulai dari Mas Tebing, Om Tundra, dan sekarang Fana. Tahu dari mana kamu kalau aku sempat dekat dengan Tebing? Di resto, senior-senior pada godain Mas Tebing sama Mas Lereng. Oh, iya, kamu emang sempat dekat, ucap Lereng tersenyum. Dilihat dari senyumnya, sepertinya berkesan banget deh. So tahu kamu. Kamu lucu juga ya, sudah punya cewek. Kita kan 11-12. Oh ya? Mbak Mary tahu? Tahu, tapi tetap aja disuruh berubah. Yo Mas, foto. Mau aku up di story biar Fana panas. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa, toh juga dia gak bakal bisa apa-apa. Senyum Mas. 3, 2, 1. Kamu tinggal di mana, Der? Satu kos sama Mas Tebing. Aku di depannya dikit. Kamu kesini naik apa? Jalan kaki tadi jogging. Mas anterin ya. Gak ngerepotin? Enggak kok. Sekalian ketemu Mas Tebing ya. Memangnya dia masuk apa hari ini? Sama, masuk sore barengan. Oh, ya sudah. Ayo. Makasih Mas. Di kos kawah. Ya, di kos kawah sendiri, Mas Ruli yang kini masuk malam itu sedang memindahkan jemuran kawah masuk agar tak kehujanan karena langit pagi ini cukup gelap.
Tak hanya Mas Ruli, Tebing juga sama sedang mengangkat jemuran. Punya Dere juga, Bing? Iya, Mas. Ya, Tebing pun memindahkan jemuran kaldera dan begitu Tebing memindahkannya, sebuah mobil terlihat masuk. Bing, siapa? Tanya Mas Ruli. Kayak nggak asing mobilnya, Mas. Dan begitu pengendara itu keluar dari mobil, lereng. Bing, seketika Tebing terkejut saat melihat lereng datang bersama kaldera. Meski memang Dera sebelumnya sudah meminta nomor lereng dengan alasan temannya. Entahlah, Tebing tak mau terlalu ikut campur dan tak mau tahu urusan keduanya. Tapi entah kenapa, Tebing melihat sedikit ada perubahan dalam diri lereng. Sedikit agak kurusan. Apa mungkin lereng sedang sakit? Lereng, kenapa kamu bisa sama Dera? Iya, gak sengaja pas dia lagi cari sarapan. Dan tak sengaja dan tak disangka juga kalau ternyata Dera ini anak dari seseorang yang aku kenal. Oh, kamu agak kurusan? Kamu sakit? Enggak kok, mungkin efek diet. Kebalikan sama kamu ya, agak gemukan dikit. Happy ya sekarang? Harus happy lah, kamu juga harus happy. Kita harus happy dengan cara kita masing-masing. Ucap Dera yang membuat keduanya jadi sama-sama salting. Dan ketika Lereng, Dera, dan Tebing sedang mengobrol, Mas Ruli yang mengetahui siapa Lereng itu dari cerita Bukit dan Tebing sebelumnya itu, seketika juga heran saat Lereng yang seorang gigolo itu mengantar Dera pulang. Apalagi saat ini Kawah keponakannya sedang berusaha mendekati Dera. Ya, Mas Ruli seketika diam-diam memfoto Lereng yang sedang merangkul Dera dan terlihat akrab itu. Lalu Mas Ruli langsung buru-buru mengirimkan foto itu pada Kawah. Gawat wah, kok bisa Dera jalan sama gigolo? Seketika Kawah yang langsung melihat itu langsung membalas. Tahu dari mana kalau dia gigolo? Mana lebih cakep lagi dari aku? Namanya Lereng, ceritanya panjang. Ntar tak tanyain aja sama Tebing sama Bukit. Tuh cowok pernah deket sama Tebing. Awas, bahaya buat si Dera. Mending jangan mengulur-ulur waktu. Kalau suka ya cepetan bilang suka. Daripada berondongmu disabet sama gigolo, ntar nyesel kamu. Di kantor cabang. Ya, Kawah yang bekerja sebagai satpam bank sama seperti Mas Ruli itu kini sedang berjaga seperti biasa. Pagi ini nasabah tampak sepi dan Kawah melayani nasabah seperti biasa. Senyum sapa ia tunjukkan pada setiap orang yang datang. Tapi meski mulutnya tersenyum namun hatinya cemberut. Pusing memikirkan kaldera dengan seorang gigolo. Apa iya anak sekecil itu bisa mengenal gigolo? Apa pergaulan anak sekarang seberani itu? Kawah jadi bingung. Semoga saja ini hanya kesalahpahaman. Dan ketika Kawah sedang melayani nasabah, matanya tak sengaja melihat kaldera yang baru saja memarkirkan motor dan berjalan menghampirinya. Pagi Pak. Dera, ngapain kesini? Maaf, ada keperluan apa? Pak, kartu saya expired. Mau bikin kartu baru. Antri ya Pak? Oh, mau buat kartu baru. Ikut saya. Oke, ucap Dera mengikuti Kawah masuk ke ruang ATM yang terdapat mesin GSM dan membantu memandu Dera. Bawa kartu lamanya, Der. Bawa, Pak. Masukkan kartu lama. Yap, tunggu sebentar. Pilih bawa kartu. Pilih kartu mana yang mau diganti. Apa mau kayak sebelumnya? Nah, klik. Tunggu. Nah, sekarang masukkan tanggal lahir. Yap, tunggu bentar. Masukkan PIN. Udah. Masukkan ulang PIN. Udah, masukin apa lagi Pak? Masukin kamu. Ucap Kawah berbisik. Hingga kemudian, set, kartu baru pun muncul. Udah. Makasih ya. Sama-sama. Ya udah ya, mat kerja. Tunggu. Ya. Siapa yang mengantarmu tadi pagi? Oh, Mas Lereng. Kenapa? Siapamu? Aduh. Gimana ya jelasinnya? Panjang ceritanya. Ya sudah, cukup. Gak perlu dijelasin. Gak perlu diceritain. Kok mukanya gitu? Maaf, aku harus lanjut kerja. Tapi ntar malam jadi kan? Mas Kawah. Pak. Seketika Dera malu saat berisik di dalam mesin ATM. Dan dilihat beberapa orang. Seketika Dera yang tak puas dengan jawaban Kawah itu keluar ruangan ATM dan kembali menghampirinya. Pak. Ada apa? Gak boleh jutek ya sama nasabah.
Aku komplain nih baru tahu rasa. Iya dek, ada yang bisa dibantu? Ada keperluan apa? Pak Satpam, saya cuma mau jelasin. Kalau saya nggak ada apa-apa sama Mas Lereng. Kalaupun ada apa-apa juga bukan urusanku. Oh gitu. Ya udah, sekian dan terima kasih. Seketika Dera ngambek padahal kawah hanya bercanda. Dera pun pulang. Ya, tak lama kemudian Dera sampai. Dan baru saja sampai, hujan begitu deras. Dera buru-buru hendak masuk ke kamar kosnya. Aroma masakan tercium dari kamar Mas Tebing yang terbuka dan Dera pasti tahu kalau Tebing memasak untuk makan siang bukit. Mencium aroma masakan Tebing membuat Dera merasa lapar lagi. Lain dengan kamar Tebing yang terbuka dan tercium aroma masakan, lain dengan pemandangan kamar Mas Ruli yang tertutup. Namun ada mobil cowoknya yang terparkir. Ah, pikiran Dera pasti kemana-mana. Sudah pasti keduanya memadu cinta di kala hujan-hujan seperti ini. Lagi-lagi Dera merasa iri. Di saat musim hujan seperti ini, semua punya kekasih. Tebing dan Bukit, Mas Ruli dan Mas Dwi. Sedangkan Dera gak jelas. Apalagi setelah melihat sikap Kawah yang cuek. Padahal Dera berharap Kawah cemburu padanya. Namun ternyata responnya biasa-biasa saja. Ah, entahlah. Rasanya malas jika tanpa kejelasan seperti ini. Lebih baik Dera berhenti mengharap sesuatu yang tidak pasti. Sebelum terlalu dalam, lebih baik stop. Toh juga sebentar lagi Dera akan kembali pulang. Urusannya sudah selesai. HP Dera berbunyi. Fana video call. Gimana? Udah lihat statusku? Der, mana Om Lereng? Gak ada, aku di kos. Terus dia di mana? Ya pulang ke tempatnya. Orang tadi gak sengaja ketemu terus dia traktir aku sarapan. Kamu tahu di mana dia tinggal? Gak tahu, gak mau ngasih tahu. Bahkan minta nomornya yang lain aja gak dikasih. Gak usah nanya, aku udah tahu apa yang harus aku lakukan. Aku udah effort buat kamu untuk dia. Aku juga udah nyoba ngerayu supaya dia mau maafin kamu. Aku udah bela-belain kamu ya, tapi dia bilang biarkan dia sendiri yang nyelesain urusannya sama kamu. Kenapa lo tadi gak nelpon gue? Kamu pasti di kelas. Ya chat gue kek, percuma gak bakal dikasih. Dan jugaan pasti dia gak mau ngomong sama kamu. Tut. Dimatiin, dasar kampret. Dan begitu Fana menutup panggilan teleponnya, HP Dera berbunyi kembali. Tebing menelponnya dari kamarnya dan terlihat mengintip di balik pintu yang terhalang hujan yang cukup deras. Der, mau minyemek gak? Mas bikin nih buat Bukit. Mau. Sini, ada payung gak? Ada mas. Ya, Dera pun memakai payung dan berlari menyeberang ke kos Tebing. Aduh, basah. Awas licin, nih kesetnya. Loh, Mas Bukit gak kesini? Nanti habis ini sekalian berangkat, biar aku antar ke loket. Kasian dia, biar gak kesini kehujanan. So sweet. Kapan aku punya cowok kayak Mas Tebing? Emang kalian belum jadian? Dera menggeleng. Kok bisa? Bukannya Kawah perhatian banget sama kamu? Dan bukannya kalian udah saling nyaman satu sama lain? Ih, Mas tahu lagu Dumes gak? Di sana ada lirik yang berbunyi, iso gawe nyaman, rajaminan, tuweni atimu, rapengin liyane, pengen ku siji mong kowe, kenyataane dudu aku ning jero atimu. Jeru. Udah. Makan mie dulu nih, biar hangat. Biar gak anyep. Masa kalah sama tetangga sebelah? Mas Ruli, kiu. Wah, Mas Tebing sengaja manas-manasin. Awas ya kalian ya, kalau aku udah punya cowok. Bentar, Bukit nelpon. Iya sayang. Hujan. Iya, bentar lagi aku kesana. Kamu udah istirahat? Iyalah sepi, mana ada hujan-hujan orang mau jalan-jalan. Apa? Hujan-hujan pengen? Dera semakin nyesek. Iya ya, Mas Ruli aja gak keluar-keluar kamar dari tadi sama cowoknya. Ya sudah, aku segera kesana ya. Tut. Der, kenapa? Gak enak mie-nya? Gak enak nasibku. Sore hari kemudian. Ya, sore ini begitu pulang dan begitu sampai kos, HP Kawah berbunyi tanda pesan masuk.
Mas, besok pagi aku udah balik ke rumah. Dek. Seketika Kawah panik. Mengapa begitu cepat? Dan terkesan mendadak. Memang sebelumnya Dera mengatakan jika ia sudah hampir selesai praktiknya, namun tak pernah menjelaskan kapan pulang. Der, kenapa kamu gak bilang? Kenapa secepat ini? Mas juga gak nanya. Dan kalau Mas ntar malam gak jadi jalan, aku mau jalan sendiri. Mau cari oleh-oleh buat pulang. Jadilah, Mas antar. Ya udah. Di Resto Tebing. Di Resto Tebing sendiri, malam ini tepat pukul 8 malam. Ramai-ramainya pengunjung. Di saat peserta magang lain tampak senang besok pulang. Dan ini hari terakhir di resto, namun berbeda dengan Dera yang terlihat lemas tak bersemangat. Lo kenapa, Der? Lemas amat, bukannya senang besok pulang? Tanya Junaidi kepo. Habis makan mie nyemek tadi, jadi lemas. Celetuk Tebing menggoda. Rasanya aku gak pengen pulang, aku betah di sini. Pasti ada penyebabnya nih, ucap Junaidi meledek. Der, 1 booster jus, 1 cappuccino, meja 14 ya. Sekalian anterin ya. Bentar, sabar Mbok, masih ngeracik mocktail 6 nih. Santai Der, santai. Lagi-lagi Tebing menggoda, lalu kemudian mengantar kopi ke pengunjung. Dan ketika Dera sedang sibuk meracik minuman, HP-nya berbunyi. Fana video call, tapi Dera malas mengangkatnya. Duh, ini anak gak ngerti aku lagi sibuk apa? Ah, biarin aja, ntar aja. Der, udah mocktailnya. Sini, biar Mas yang antar. Kamu lanjut racik orderan lain. Ya, begitu dering itu berhenti, kini berganti dengan pesan dari Fana. Dera yang baru saja selesai meracik mocktail itu seketika membuka pesan Fana. Set. Mana booster jus sama cappuccino gue? Seketika Dera terkejut saat melihat videonya sendiri yang sedang sibuk meracik minuman. Mata Dera seketika mengarah tertuju ke meja 14. Fana? Farhan? Seketika Dera berlari yang membuat Tebing dan yang lain terkejut dan menuju meja 14. Wih, Der, lo keren juga, sapa Farhan. Namun Dera masih syok, gak percaya. Aku gak mimpi kan ini? Kok kalian bisa belakraan sampai sini? Hah, bolos sekali-kali lah. Kalian kapan berangkat? Pulang sekolah dong, langsung fly ke sini. Keren kan? Ucap Farhan terlihat semangat, namun Fana terlihat menolehkan pandangannya ke segala arah. Cari siapa, Van? Kali aja ketemu Om Lereng. Gak setiap hari juga kali, jadi tujuanmu ke sini nyari dia. Om Tundra tahu nggak? Nggak. Waduh, bahaya kalau tahu kamu ke sini. Gue udah izin Om Fatur. Gue juga udah kasih tahu Tante Mary. Gue bilang sekalian, nyusulin lo, jemput lo. Terus kalian tidur di mana? Hotel lah, tapi kita belum check-in sama sekali dari landing. Langsung ke sini, macet tadi dari bandara. Tidur di kosku aja. Tapi muat gak ya bertiga? Ah, kayak apa aja. Sementara ini, besok juga balik. Oke deh, seneng banget deh ketemu kalian. Buruan, gue haus. Iya, bentar ya. Siapa, Der? Oh, itu temanku yang aku ceritain sama Mas. Yang nyariin Mas Lereng. Ntar aku kenalin. Oh. Der, hot latte sama lemon tea meja 16. Bentar, lagi bikin meja 14. Sini Der, biar aku yang antar. Iya Mas. Ya, Tebing pun mengantar minuman Fana dan Farhan. Dan begitu sampai, Fana yang melihat nemtek Tebing itu seketika memperhatikannya. Apalagi begitu mengingat jika Tebing pernah dekat dengan Lereng. Permisi, silakan. Mas Tebing? Ya, ada tambahan pesanan? Boleh tanya sesuatu? Seketika Tebing menatap Fana. Di kos Kawah sendiri, waktu menunjukkan pukul 10:30 malam. Kawah yang dengan pakaian rapi itu menunggu kepulangan Dera. Kawah cemas dan tak sabar menunggu Dera pulang. Itu karena pastinya toko oleh-oleh sudah tutup dan terpaksa mencari dan berburu toko oleh-oleh yang buka 24 jam. Wah, mau kemana? Rapi amat, tanya Bukit yang juga sedang menunggu Tebing pulang dan sedang menyapu di depan kamar. Iya nih, mau ngajak Dera keluar bentar, nyari oleh-oleh. Besok udah mau pulang katanya. Wah, pasti sedih ya ditinggal Dera. Lumayan. Nah, itu Dera. Sama siapa?
Eh, Tebing juga sama siapa? Ya, tak lama kemudian, suara motor tiba-tiba datang saat Kawah dan Bukit mengobrol. Kawah melihat Dera sedang membonceng Fana, dan Tebing sedang membonceng Farhan, dan keempatnya pun turun. Dera tersenyum pada Kawah yang menghampirinya. Bukit pun juga sama menghampiri Tebing. Mas Bukit, Mas Kawah, kenalin. Ini teman-temanku dari Jakarta. Ini Fana dan ini Farhan. Sekalian dari Resto, numpang sama Mas Tebing. Oh gitu, ucap Bukit menyapa keduanya, dan baik Fana maupun Farhan bersalaman dengan Bukit, lalu keduanya lanjut bersalaman dengan Kawah. Halo mas, cowoknya Dera ya? Celupuk Fana ngawur, yang membuat baik Dera maupun Kawah terkejut. Dan ekspresi Dera terlihat malu, serasa pengen ngejita kepala Fana. Namun Kawah hanya senyum-senyum sembari menjabat Fana dan Farhan. Der, jadi nggak? Tanya Kawah. Jadi mas. Terus teman-temanmu? Ah, nggak apa-apa, tinggal aja. Mereka nginep sini semalam. Besok pulang bareng aku. Mas, bentar ya. Aku ganti baju dulu. Mau mandi bentar aja. Gerah. Ya sudah. Guys, kita jalan dulu ya. Ucap Bukit keluar sama Tebing. Iya mas. Ya, ketiganya pun masuk dan Kawah menunggu di luar. Kamu gimana sih? Malu-maluin aja. Bilang mas Kawah cowokku. Dih, buktinya dia senyum. Kayaknya suka sama lo. Cuma senyum, bukan mengiyakan. Kan aku malu. Iya, maaf. Lo mau kemana sih? Ada kita di sini, malah ditinggalin. Mau cari oleh-oleh buat ibu. Der, gue ikut dong. Mau beliin oleh-oleh buat Farah. Jangan ngikut goblok, dia mau kencan sama tetangganya. Ucap Tebing pada Farhan. Ntar sekalian deh aku beliin, mau nitip apa? Apa ya enaknya buat cewek? Mau souvenir, baju, daster buat ibu lo sekalian. Ibu gue udah jualan daster. Cemilan aja cemilan. Si Farah suka cemilan. Ya, aku mandi dulu. Ya, Dera pun mandi. Han, gue langsung cabut ya. Lo gak apa-apa kan? Gue tinggal bentar. Gak apa-apa. Gue mau teleponan sama Farah. Tapi, lo gak apa-apa sendiri? Gue gak sekali dua kali ya ke Bali. Jadi jangan khawatir. Ya udah. Ya, tak lama kemudian Dera pun selesai. Loh, Fana mana? Udah cabut. Tuh anak bandel ya, gak bisa dikasih tahu. Ya udah. Aku tinggal ya, gak apa-apa sendiri. Kalau haus, ambil aja sendiri di kulkas banyak minuman. Iya santai. BTW, nih barang-barang lo kalau pulang lo kemanain? Ada, aku kasih teman kosku yang dulu, yang gak mampu, kasihan. Anak sini, tapi udah kerja. Kalau motor kan nyewa. Jadi, lo beli barang-barang kayak gini cuma buat beberapa bulan? Iya, hehe. Dasar anak orang kaya ya. Kan bermanfaat buat orang lain. Iya sih. Kenapa Jambro gak ikut sama Ye? Mendadak, gue aja tahu-tahu disuruh ngikut. Ya udah. Ya udah, aku jalan ya. Ya. Mas, ayo. Pakai motorku. Motorku aja. Oke. Di Villa Lereng. Di Villa Lereng sendiri, Lereng sedang bersiap kencan tengah malam bersama seorang klien. Keduanya sudah janjian. Dan kini klien itu sedang dalam perjalanan dan hampir sampai. Dan Lereng sengaja menunggu di depan gerbang villanya. Dan begitu Lereng baru saja keluar pintu gerbang, set. Fana, kenapa kamu bisa? Om, set, pluk. Seketika Fana langsung memeluk Lereng yang membuat Lereng terkejut. Hingga kemudian mobil kliennya tiba-tiba datang dan berhenti di depan gerbang. Fana, lepasin. Aku harus pergi. Enggak, gue gak akan lepasin Om lagi. Om, Fana minta maaf. Fana udah jauh-jauh kesini buat nemuin Om. Om udah maafin. Om juga gak akan ganggu bapakmu lagi. Minggir. Aku sudah ditunggu. Om, gue belum selesai ngomong. Gak ada yang perlu diomongin. Om udah maafin kamu. Cukup kan? Apalagi? Lepasin. Om udah gak mau berurusan sama kamu dan juga bapakmu. Om, tunggu. Lepasin. Sepuk. Oh, Fana seketika jatuh saat klien Lereng memukulnya. Fana, Lereng sempat kasihan, namun klien Lereng menariknya dan membawa masuk Lereng ke dalam mobil. Hingga kemudian, Om, gue cinta sama lo. Brak, mobil pun jalan. Di Indomaret, ya malam ini Kawah dan Dera sedang duduk nongkrong sebentar setelah selesai berbelanja oleh-oleh dan makan malam bersama.
Keduanya ngobrol sembari menunggu pesanan kopi. Entah kenapa keduanya sama-sama gugup. Der, ya mas, emang gak bisa ya pulangnya di cancel? Aku kan udah selesai mas, dan harus balik sekolah kayak biasa. Iya sih, tapi mas gak rela aja kamu balik secepat ini. Berat. Kenapa berat? Karena kamu sudah tahu jawabannya. Aku gak tahu, gak mau menebak-nebak. Aku ingin dengar langsung dari mulut mas. Pesanan atas nama Kawah Kaldera, silakan. Bentar, biar mas yang ambil. Ya mas. Ya, Kawah pun mengambil 2 cup es kopi lalu kembali menghampiri Dera dan menyerahkan kopi milik Dera. Nih, kopimu. Makasih. Ya, Dera pun menusuk pipet dan meminumnya. Sepertinya malam ini kita ngopi untuk yang terakhir kalinya. Mas, jangan ngomong gitu. Mas belum jawab pertanyaanku tadi. Kenapa mas berat aku pulang? Jawabannya ada di cup kopimu. Seketika Dera langsung membaca tulisan di cup kopinya. Der, pacaran yuk. Dek. Seketika Dera terkejut senang, namun tak lama kemudian ekspresinya berubah sedih. Kenapa Der? Gimana mau pacaran? Aku kan mau pulang. Aku gak mau kita LDRan. Pacaran jarak jauh itu gak enak, gak sehat, gak bakal menjamin kesetiaan, dan gak bakal langgeng. Jadi kamu gak mau sama mas, kamu nolak mas. Bukan gak mau sama mas, tapi gak mau pacaran jarak jauh. Ya mau gak mau lah, keadaan. Bagaimana kita rubah keadaan itu? Caranya? Mas pindah kerja di Jakarta. Hah, gak semudah itu Der. Kenapa gak kamu aja yang pindah sekolah di sini? Lebih mudah pindah sekolah daripada pindah atau cari kerja lagi. Iya sih, tapi gak mungkin. Aku gak bakal dikasih sama ibu. Aku juga gak mau jauh dari ibu. Apalagi ibuku janda. Wah, janda? Cantik gak? Mas, aku serius. Hah, iya. Terus enaknya gimana? Mas juga serius sama kamu loh, tapi kamu yang ribet. Bukan ribet, aku gak suka aja pacaran jarak jauh. Kalau pacarannya nunggu aku kuliah, gimana? Aku kuliah di sini. Kelamaan, keburu kamu kecantol sama cowok lain. Ya terus enaknya gimana? Ya kalau emang kamu gak bisa, ya udah, mas gak maksa. Kita bikin simpel aja. Ih, kok nyerah gitu? Mas gak secinta itu ya sama aku. Ya kan kamu yang gak mau pacaran. Gimana kalau HTS? Kita tetap berhubungan, tapi tanpa status. Apalagi itu, HTS malah lebih berpotensi adanya selingkuh. Kalau pacaran lebih jelas, ada komitmen. Kalau LDR, tinggal kita jalaninya dan benar-benar menjaga hati kita. Mas, sekarang lagi tren banyak yang pacaran rasa HTS, tapi yang HTS rasa pacaran. Padahal gak ada hubungan, tapi saling kasih kabar, saling perhatian. Keren gak tuh? Lagi tren. Mas gak mau ngikutin tren itu. Mas mau yang pasti-pasti aja. Ah, susah nih, bakal gak ada ujungnya. Ya udah, lebih baik kita gak usah pacaran. Maaf, aku gak bisa mas. Jadi deal nih, mas ditolak. Dera diam ragu-ragu. Sedangkan Kawah hanya tersenyum. Kok cuma senyum? Ya, mas bingung. Mas suka sama kamu, tapi kamu gak mau pacaran sama mas. Baru kali ini mas dibuat pusing sama Brondong. Gak usah pusing, kalau emang jodoh, nanti pasti ketemu lagi. Kamu kan bisa kesini. Ya gak tahu kapan. Aku harus ngumpulin uang buat beli tiket pesawat. Kok aku jadi yang effort sih? Masnya enggak. Mas kan kerja. Iya sih, tapi... Dera. Maafin mas ya. Mas suka sama kamu. Mungkin kita belum diizinkan bersama. Dan baru diizinkan bertemu dan saling mengenal. Hanya keadaan dan waktu yang belum mendukung kita. Mas harap kamu jangan marah. Karena mas sangat senang bertemu sama kamu. Walaupun singkat. Mas. Der. Mas gak tahu ke depannya kita akan bagaimana. Kita tetap masih bisa berteman. Tapi bisa juga lebih dari sekedar teman. Bahkan bisa jadi lambat laun jadi orang asing. Yang hilang gitu aja tanpa jejak. Tapi apapun itu ke depannya, mas pengen
Pertemuan kita ini menjadi pertemuan yang berkesan. Diingatan kita berdua. Senyum, jangan sedih. Besok kamu akan bertemu ibumu. Mas Kawah. Shh, jangan malu-maluin cowok jangan nangis. Aku sedih mas, aku nyesel ketemu mas. Aku nyesel naksir mas. Aku nyesel. Kita bikin perpisahan ini jadi suatu hal yang menyenangkan. Caranya, ting, seketika Kawah mengedipkan mata pada Dera dan seolah paham maksud Kawah. Dera pun membalas senyum Kawah. Ya sudah, ayo pulang. Besok kamu harus ke bandara. Jangan sampai ketinggalan pesawat. Iya mas. Di kos Dera sendiri, Farhan yang baru saja sleep callan bersama Farah itu kini malah ketiduran. Weh bro, Van, lo udah balik? Ketiduran lo. Au, kenapa Van? Lo ketemu Om Lereng? Ketemu, tapi cuma bentar. Belum apa-apa, udah dapet bogem dari pelanggannya. Dera mana Dera? Punya antiseptik gak? Memar nih kayaknya muka gue. Belum datang. Udah malam gini, masa belum datang? Ini oleh-olehnya. Motor tetangganya juga ada, tapi kok lampunya mati. Seketika HP Fana berbunyi, Dera mengirimkan pesan. Aku numpang tidur di kamar Mas Kawah. Kalian tidur berdua aja, biar muat. Numpang tidur apa numpang ngecas? Gimana Van? Ikut gue. Van, mau kemana? Ya, Fana berjalan ke belakang kamar kos, di mana terdapat space kosong pemisah kamar satu dan kamar lain. Lalu Fana menemukan sebuah tangga yang kebetulan ada di antara kamar Dera dan Kawah. Van, gila lo mau ngintip ya? Gak kelihatan juga, kamar gelap. Iya anjir, gak kelihatan. Ah, Mas Kawah, sudah lama aku pengen megang bodimu yang kayak ular ini. Seksi banget sih. Titiknya juga bentuknya kayak kepala ular kobra. Patokannya, aku patok nih lubangmu yang mungil. Sempit sekali Der. Pasti aku gak bisa lupain malam ini. Mas, kenapa Der? Sakit? Enggak. Kok mukanya gitu? Apa matoknya kekencengan? Mas, kok aku mules ya? Dan begitu Kawah mencopotnya. Shit, kamu Aduh, maaf mas, pasti gara-gara makan geprek tadi. Aduh, jadi malu. Aduh, mas pasti ilfil. Bukannya jijik, Mas Kawah malah menggendong lagi Dera dan membawanya ke kamar mandi. Dicebokin dong. Jangan mas, aku aja. Sini, punya mas yang tak bersihin. Dera kini yang merasa malu itu seketika membersihkan titik Kawah yang kotor karenanya. Dera terlihat malu dan panik, namun Kawah hanya tersenyum. Duh, bukannya perpisahan buat sesuatu yang berkesan, kesannya malah bikin memalukan. Maaf ya mas, pasti mas marah, pasti mas kecewa, pasti mas kapok. Pasti habis ini mas gak mau kenal aku lagi, ya kan? Bagiku, ini pengalaman yang paling berkesan. Kesannya konyol dan lucu. Pintu kamar mandi pun tertutup. Mas, jangan mas, mas jorok. Gak apa-apa, nanggung. Ini masih kenceng, gak layu-layu. Lanjut. Waduh, Han, si Dera diapain? Gak tahu. Ya, keduanya pun memilih hubungan tanpa status. HTSN. Hayo, siapa yang pernah cepirit pas lagi di ebol? Ngaku.